Audio Jungle. Dua orang pria terlihat masuk ke sebuah rumah mewah dengan mengendap-ngendap. Tiba-tiba mereka melihat satu pria berjalan mendekat, membuat mereka masuk ke sebuah ruangan. Lalu tiba-tiba muncul seorang wanita, dia kaget melihat pria tersebut. Si pria tanpa basa-basi menembaknya. Dua pria tadi ketakutan dan bersembunyi di bawah ranjang, melihat kejadian mengerikan itu di depan mata mereka. Si pria pelan-pelan mendekati mereka sementara mereka hanya bisa menutup mulut, berusaha tidak bersuara sedikit pun. Scene beralih ke beberapa minggu sebelumnya. Pria yang muncul di scene sebelumnya ternyata adalah seorang pengacara bernama Dong-su. Setiap hari dia datang ke penjara untuk mencari klien. Ia menemui seorang napi dan menawarkan jasanya untuk membantu napi tersebut mendapat keringanan hukuman. Tapi sayangnya, terkadang info yang Dong-su dapatkan tidak akurat, sehingga tak jarang napi yang ia temui tak berniat pada jasanya. Di penjara itu, Dong-su sudah dikenal banyak orang sebagai pengacara kelas rendahan. Hampir semua napi di sana pernah ditawari jasanya, tapi mereka menolak. Di sisi lain, Dong-su juga sebenarnya terpaksa melakukan hal ini, menawarkan jasa dari satu napi ke napi lain demi mendapat uang. Dong-su pun keluar dari penjara saat hari hujan. Tak sengaja dia melihat rombongan orang yang ia kenal. Ia berpura-pura tak melihat mereka yang dulunya adalah rekan di firma hukum. Tapi ada dua orang yang berpapasan dengannya. Salah satunya adalah rivalnya sebagai pengacara. Dulu Dong-su diskors dari firma hukum hingga dikeluarkan. Dia dikhianati oleh firma hukumnya sendiri, makanya Dong-su kini merasa marah pada orang-orang yang bekerja di sana. Dong-su pun kini harus bekerja sendiri mencari klien ke sana-sini. Beralih ke scene lain, di sebuah toko komputer, seorang pemuda bernama Bom Jae yang merupakan adiknya Dong-su sedang bekerja menjaga tokonya. Hari itu dia kedatangan seorang pelanggan. Pelanggan itu berkata komputernya sudah tua dan ingin mengupgrade-nya. Tapi Bom Jae punya saran lain. Dia diam-diam mengelupas harga CPU di sana dan menawarkannya pada pembeli tersebut. Dia menawarkan dengan harga lebih tinggi dari harga sebenarnya. Ia pun mengantongi sendiri keuntungannya. Setelah itu, muncullah salah satu teman Bom Jae datang ke sana. Kedatangan dia bukan hanya untuk mengobrol, tapi dia adalah seorang informan. Karena temannya ini bekerja di tempat-tempat mewah. Dia punya info seorang calon klien untuk Dong-su. Temannya ini berkata, klien kali ini adalah orang kaya, jadi jika Dong-su bisa menjadi pengacaranya, maka uang jasanya pun pasti akan banyak. Kembali pada Dong-su, dia terlihat sedang menjemput seorang anak. Dia bernama Mini, dan dia adalah anaknya Bom Jae. Mereka pun mendatangi sebuah rumah jompo tak jauh dari sana. Di sana, ibu Dong-su tinggal dan dirawat. Ibunya ini tak bisa lagi mengenal Dong-su, tapi dia masih bisa mengenal Mini dan Bom Jae. Sakit Alzheimer yang dideritanya membuat emosinya tidak stabil, terkadang suka ngamuk-ngamuk tidak jelas. Ketika mereka bersantai sambil mengobrol, Bom Jae memberikan info yang baru ia dapat dari temannya. Bom Jae berkata, calon klien kali ini adalah orang kaya, kita bisa mendapat banyak uang darinya. Malam harinya, Dong-su dan Bom Jae mengendarai mobil menuju sebuah tempat yang ada hubungannya dengan info tersebut. Di mobil, Bom Jae bercerita sambil menunjukkan sebuah foto seorang pemuda. 20 tahun lalu, seorang anak SMA bernama Do-young sedang bertanding baseball melawan SMA lain. Pertandingan itu disiarkan di TV. Di tengah permainan, terlihat Do-young melempar bola mengenai lawannya. Wasit pun memberi Do-young pelanggaran. Tapi Do-young tak terima. Dan naasnya, emosi Do-young tak bisa ditahan. Ia lepas kendali hingga dia memukuli wasit dengan membabi buta. Dan kini, setelah 20 tahun berlalu, Do-young menjadi seorang pemimpin gangster di Korea. Dong-su dan Bom Jae kini berada di wilayah kekuasaan Do-young, memperlihatkan betapa kaya rayanya dan berkuasanya Do-young. Sambil berjalan, mereka pun mengobrol dan Bom Jae membujuk Dong-su untuk mengambil klien ini saja. Dong-su awalnya masih ragu, namun karena adiknya itu terus membujuknya, maka Dong-su pun berkata, ia akan mencoba menemui klien tersebut. Dong-su pun pulang ke rumahnya.
Di wastafel, dia melihat istrinya sedang merendam tangannya. Istrinya berkata, sewaktu tadi bekerja, tangannya tak sengaja terkilir. Esok paginya, Dongsu pun datang ke penjara tempat kliennya itu ditahan. Namun ada yang aneh dan Dongsu segera menelpon adiknya. Dari keterangan di penjara, ternyata kliennya yang bernama Doyung itu dipenjara hanya karena mabuk dan memukuli polisi, bukan kejahatan besar. Dan lagi, kasusnya ini sudah ditangani oleh firma hukum tempat dulu Dongsu bekerja dan akan dibebaskan dalam 2 minggu. Jadi, kenapa Dongsu diminta untuk menjadi pengacaranya juga? Namun Bom Jae berkata, coba saja temui dia dulu. Dongsu pun akhirnya menemui Doyung walaupun keraguannya masih ada. Di sebuah ruangan berteralis besi, dia menunggu. Tak lama seorang sipir masuk dan anehnya kamera CCTV-nya disingkirkan agar tak bisa merekam. Lalu muncullah orang yang selama ini Dongsu tunggu. Doyung, seorang bos gangster di Korea. Tiba-tiba Doyung melempar bola baseballnya ke tembok membuat Dongsu kaget. Doyung mendekati tembok itu, ternyata dia membunuh seekor lalat dengan bola baseballnya sambil berkata, "Aku benci lalat." Ia pun berbalik dan mengajak Dongsu bersalaman. Terlihat Doyung orang yang intimidatif. Dia tahu dirinya punya kuasa dan kekuatan, membuat Dongsu gugup dan kalah mental. Tapi Dongsu mencoba bersikap tenang dan mulai bertanya, "Kenapa kau ingin menemuiku? Padahal kasusmu sudah selesai dan 2 minggu lagi kau akan bebas." Doyung menjawab, "Aku memintamu ke sini karena kau menarik. Kau seorang pengacara yang diberhentikan oleh firma hukummu, punya istri, ibu yang Alzheimer, adik dan keponakan yang masih kecil." Doyung mengatakan latar belakang Dongsu itu membuat Dongsu tak nyaman, seolah Dongsu sedang diancam. Kemudian kita beralih dulu pada istri Dongsu yang bekerja di supermarket. Sakit di tangannya masih terasa dan seorang temannya melaporkannya pada manajer di sana. Manajer itu pun menghampiri istri Dongsu dan menyuruhnya pulang. Namun si manajer tiba-tiba bertanya, "Semuanya baik-baik saja kan?" tanyanya, seolah ada sesuatu di antara mereka berdua. Kembali pada Dongsu, ketika dia sampai gerbang apartemen, tiba-tiba dia diberhentikan oleh satpam. Satpam itu memberikan sebuah paket padanya. Dongsu pun membuka dan melihat isinya. Seketika raut wajahnya berubah drastis. Dongsu pun pergi menemui adiknya yang bekerja di toko komputer. Mereka pun mengobrol di luar. Bom Jae melihat kakaknya menenteng sebuah paket. Adiknya merebutnya dan gepokan uang berjatuhan. Bom Jae terkejut bukan main. Ternyata paket yang tadi Dongsu buka di mobilnya adalah uang. Di dalam mobil mereka mengobrol. Uang itu ternyata adalah uang muka yang diberikan oleh Doyung pada Dongsu jika Dongsu setuju menjalankan tugas darinya. Dongsu akan dibayar 50 juta won. Dan uang gepokan tadi adalah uang mukanya senilai 10 juta won. Sisanya akan dibayar jika Dongsu selesai menjalankan misi dari Doyung. Di titik ini, Dongsu merasa makin tak nyaman karena baru kali ini dia mendapatkan pekerjaan dengan bayaran sebanyak itu. Bom Jae berusaha membujuk kakaknya itu untuk ambil saja tugas dari Doyung itu. Tapi Dongsu masih ragu karena tugas yang diberikan oleh Doyung juga aneh. Dongsu diberi tugas untuk mengawasi pacarnya Doyung selama 14 hari atau sampai Doyung bebas nanti. Hanya mengawasi orang saja, Dongsu akan mendapat 50 juta won. Itu membuatnya sangat curiga. Namun adiknya kembali membujuk Dongsu. "Coba saja ambil tugas ini, toh tugasnya tidak berat," ujarnya. Walaupun masih ragu, malam harinya Dongsu mencoba mencari tahu pacarnya Doyung ini. Setelah tahu seperti apa orangnya, Dongsu pun pulang ke rumah. Di rumah ia melihat istrinya lagi yang masih kesakitan tangannya. Di kamar, Dongsu melihat HP istrinya menyala, sebuah pesan masuk. Ketika ia baca, isinya tentang kasus pelecehan istrinya. Istrinya tiba-tiba merebut HP-nya dan Dongsu langsung curiga apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya istri Dongsu bercerita. Beberapa waktu lalu, dia disuruh oleh manajernya untuk datang ke rumahnya untuk bersih-bersih. Manajernya berkata di rumahnya tidak ada siapa-siapa, dia akan keluar kota hari itu. Istri Dongsu pun datang ke sana dan mulai bekerja. Tapi tanpa diduga, di sebuah kamar,
Manajer itu ada di sana, tak berpakaian dan langsung mendekap istri Dongsu. Istri Dongsu berontak dan kabur, tapi ia terjatuh hingga tangannya terkilir. Istri Dongsu pun berniat melaporkan kejadian ini ke pihak perusahaan. Namun ia urungkan niatnya itu, karena tiba-tiba ia harus meminjam uang 10 juta won ke perusahaan. Beberapa waktu lalu, ibu Dongsu yang terkena Alzheimer membakar seisi ruangan ketika penyakitnya kambuh. Pihak keluarga harus mengganti rugi sebesar 10 juta won dan istri Dongsu berinisiatif meminjam uang itu dari tempat ia bekerja. Naasnya, peminjaman uang itu akan disetujui manajer kalau istri Dongsu mencabut laporan pelecehan si manajer itu. Terpaksa, istri Dongsu tak jadi melaporkan si manajer demi mendapat pinjaman 10 juta won. Dongsu terkejut mendengar semua ini dan bertanya, "Kenapa kau tak ceritakan semuanya padaku?" Istrinya menjawab, "Sebab kau sedang susah juga." Setiap hari Dongsu memang mencari klien sana-sini tapi tak dapat-dapat. Istri Dongsu tak mau menambah beban pikiran suaminya itu dan memutuskan untuk meminjam uang tanpa sepengetahuan Dongsu. Esok harinya, Dongsu pun datang ke supermarket tempat istrinya bekerja dan meminta bertemu dengan manajer di sana. Manajer itu pun mengajak Dongsu masuk ke ruangannya. Tanpa basa-basi, Dongsu langsung berkata, dia adalah pengacara dan akan melaporkan kasus pelecehan istrinya ini ke pihak berwenang. Si manajer balik berkata, "Kalau kau pengacara, untuk apa istrimu masih bekerja di sini? Apa jangan-jangan kalian bersekongkol ingin pinjam uang di sini dan tak akan mengembalikannya?" Dongsu hanya bisa menahan emosinya saat itu, dan sifatnya dia terlihat jarang marah pada orang dan hanya menahannya untuk dirinya sendiri. Ia kembali ke dalam mobil dan menahan emosinya. Tiba-tiba ada seekor lalat lewat. Dongsu menangkap lalat itu dan teringat ketika ia melihat Doyung membunuh lalat di tembok dengan bola baseball. Si manajer yang tadi ia temui seolah seperti lalat yang mengganggu dan tiba-tiba saja keberanian membakar diri Dongsu. Ia kembali ke ruangan si manajer dan menjatuhkan gepokan uang yang waktu itu ia dapatkan. Jumlahnya tepat 10 juta won. Dongsu berkata, "Ini uangmu dan aku akan tetap melaporkanmu atas kasus istriku." Si manajer masih berulah. Berkata, "Lain kali jaga istrimu, jangan-jangan dia suka menggoda pria lain seperti saat itu menggodaku." Emosi Dongsu sudah diubun-ubun. Ia mengambil stik golf yang ada di sana dan langsung mengarahkannya pada si manajer. Dongsu tiba-tiba menghajar meja kaca di depannya membuat si manajer ciut. Dongsu kemudian pergi dengan emosi yang masih ada di dalam dirinya. Di dalam mobil, dia membenturkan kepalanya ke setir mobil. Belum pernah dia bertindak se-ekstrim barusan. Tapi kemudian terlihat dia tersenyum, merasa dirinya menang dari si manajer. Ia pun kemudian menemui Doyung di penjara, lalu berkata, "Aku akan menerima tugas darimu." Adegan berpindah pada suatu malam, terlihat Doyung menyetir sambil mabuk lalu dikejar polisi. Tiba-tiba dia menabrak sebuah toko hingga hancur. Tak sampai di situ, ia pun memukuli polisi yang akan menangkapnya. Sementara itu, beralih pada Dongsu dan Bomje, mereka mendatangi restoran tempat teman Bomje bekerja. Dialah yang pertama kali memberikan info tentang Doyung. Teman Bomje ini tahu sedikit tentang pacar Doyung karena dia pernah beberapa kali bekerja untuknya. Pacar Doyung bernama Jae dan dia adalah pemilik sebuah bar mewah di Korea. Dia terkenal seorang wanita yang disiplin dan tepat waktu. Sesekali dia pulang dari bar dalam keadaan mabuk dan diantar oleh supirnya ke rumahnya. Setelah mendapat info dari si pelayan, mereka berdua pun mulai membuntuti Jae. Di suatu siang, terlihat Jae berjalan berdua bersama seorang pria. Dongsu mengenal pria itu, seorang anggota dewan. Mereka pun membuntuti kemana Jae pergi, yang ternyata menghadiri peresmian jalan baru. Mereka juga berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari bar milik Jae dari seorang pelayan yang bisa diajak bekerja sama. Bomje memeriksa rekaman CCTV tersebut. Terlihat Jae bekerja mengurus barnya seperti biasa, tak ada yang mencurigakan. Hari-hari berikutnya mereka terus mengawasi Jae hingga larut malam, bahkan sampai di rumah Jae. Tak terasa sudah 10 hari mereka membuntuti Jae tapi tak menemukan hal mencurigakan.
Pagi harinya, Dongsu menemui Do-young untuk melaporkan hasilnya, yaitu tak ada hal mencurigakan yang dilakukan Jae. Dongsu mengira Do-young akan bersikap lega karena pacarnya tidak selingkuh atau melakukan hal mencurigakan. Tapi di luar dugaan, Do-young malah kesal. Do-young tiba-tiba mendorong meja hingga Dongsu terjepit. Dia berteriak pada Dongsu, "Kau mau mengambil uangku dengan cuma-cuma? Ingat, waktumu 4 hari lagi. Kalau tidak, kau akan terima akibatnya." Dongsu hanya bisa terdiam ketika keluar dari penjara, merasa bingung dan juga tak tahu harus berbuat apa. Ia pun menceritakan hal ini pada Bom-jae sambil masih mengawasi Jae dari kejauhan. Dongsu sedang berpikir, kira-kira apa yang Do-young inginkan? Apakah dia justru ingin pacarnya melakukan hal mencurigakan? Atau mungkin Dongsu belum detail dalam mengawasi Jae dan ada hal tersembunyi yang harus ia bongkar. Sementara itu di depan penjara muncul 2 mobil berisikan para gangster. Mereka adalah anak buah Do-young. Salah satu tangan kanan Do-young, si leher bertato dan asistennya menemui Do-young di dalam. Mereka melaporkan, di dalam geng sedang ada perpecahan dan mereka sedang mencari siapa dalangnya. Setelah melapor, mereka pun pergi dari sana. Beralih pada Dongsu kembali, dia kini sedang mengobrol dengan rekan kerjanya dulu ketika masih di firma hukum. Rekannya ini memberi info kalau biasanya seorang pemimpin gangster jika dipenjara akan langsung dibebaskan dengan cara apapun oleh para anak buahnya. Namun untuk kasus Do-young, dia malah dipenjara sampai masa hukumannya habis. Ini artinya kemungkinan ada perebutan kekuasaan yang sedang terjadi di dunia gangster yang dipimpin Do-young. Sepertinya ada yang sengaja menjebloskan Do-young ke penjara. Rekannya itu juga berkata, atasan Do-young, pemimpin gangster yang lebih senior, dikabarkan sedang sekarat dan kini tinggal dengan seorang wanita. Ketika mereka mengobrol, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah rekan Dongsu di firma hukumnya dulu. Seorang dari mereka, pria paruh baya, pemilik firma hukum, menyapa Dongsu setelah sekian lama mereka tak bertemu. Namun Do-young memasang ekspresi tak suka pada mantan bosnya itu. Do-young kemudian bertanya padanya, "Apa kau sudah tak ada niat untuk meminta maaf pada sang korban?" Tiba-tiba adegan flashback. Di sebuah sungai, terjadi kecelakaan sebuah mobil masuk ke dalam sungai tersebut. Seorang wanita meninggal dalam kejadian itu dan Dongsu ada di sana ketika evakuasi terjadi. Kejadian itu membuat mantan bos Dongsu itu terdiam, lalu Dongsu pun pergi dari restoran. Setelah dari sana, Dongsu menemui adiknya dan bercerita kalau sepertinya Jae bukanlah pacar Do-young. Yang harus kita cari dari Jae bukanlah tentang selingkuh atau semacamnya, tapi sebuah pengkhianatan yang mungkin dilakukan Jae pada gengnya Do-young. Mereka pun kini akan mencari bukti apakah benar Jae berkhianat pada Do-young. Esok harinya mereka menjalankan sebuah misi. Dongsu pergi ke rumahnya Jae. Di tengah jalan dia melihat mobil Jae berangkat kerja yang artinya di rumah Jae kini tak ada siapa-siapa. Sementara di toko komputernya, Bom-jae terlihat mengutak-ngatik CCTV. Dongsu sampai di rumahnya Jae. Ia pun melihat keadaan di sekitar kemudian menelpon Bom-jae. Ternyata Bom-jae sedang menghack sistem CCTV di rumahnya Jae lalu mematikannya. Perlu beberapa waktu hingga akhirnya Bom-jae pun berhasil melakukannya. CCTV di rumah Jae langsung mati. Kini Dongsu pun menunggu adiknya datang ke sana juga karena mereka akan melakukan sesuatu di rumahnya Jae. Tak lama kemudian sampailah Bom-jae ke sana mengendarai motor. Mereka berdua pun segera masuk ke dalam rumah Jae. Di dalam rumahnya mereka terkesan dengan kemewahan yang ada. Rumah itu terletak di lokasi terpencil, tapi rumah itu sangat mewah. Misi mereka di sana adalah memasang kamera kecil tersembunyi agar mereka bisa merekam kejadian di dalam rumah itu. Bom-jae memasang kamera itu di tempat-tempat tersembunyi di beberapa ruangan. Kamera ini bukanlah CCTV siaran langsung, hanya merekam saja. Jadi nanti mereka harus mengambil lagi kamera-kamera itu untuk melihat rekamannya. Setelah beres memasang semua kamera, sifat iseng Bom-jae muncul. Ia ingin menjelajahi rumah ini dulu baru pulang. Terpaksa Dongsu jadi mengikutinya. Bom-jae membuka sebuah pintu dan masuk ke ruangannya. Tiba-tiba dia berteriak seperti melihat sesuatu. Dongsu langsung menghampiri adiknya. Sampai di ruangan itu, Dongsu juga kaget dengan apa yang ia lihat.
seorang pria tua tengah terbaring dengan segala peralatan medis. Pria itu terlihat sekarat, seolah peralatan medis itulah satu-satunya yang bisa membuatnya bernafas. Tiba-tiba Dongsu teringat cerita rekannya tentang bos geng senior atasannya Do-young. Ternyata bos ini dirawat oleh Jae di rumahnya. Dongsu dan Bom-jae pun segera pulang. Esok harinya Dongsu masuk ke mobilnya, tapi tiba-tiba seorang pria sudah menunggunya di dalam mobil membuat Dongsu kaget. Pria ini adalah seorang gangster bawahannya Do-young. Dia bertanya, apa benar kau bertemu dengan Do-young baru-baru ini dan apa yang Do-young minta darimu? Dongsu menjawab, Do-young memang pernah memintanya menjadi pengacaranya. Tapi begitu aku tahu dia sudah diurus oleh sebuah firma hukum dan akan bebas sebentar lagi, aku menolak menjadi pengacaranya. Di sini Dongsu berbohong. Untungnya si gangster ini percaya, karena ketika dia memeriksa buku catatan Dongsu, tak ada jadwal dia menemui Do-young lagi. Setelah itu Dongsu pun pergi lagi bersama Bom-jae ke rumah Jae untuk mengambil kamera yang kemarin mereka pasang. Tapi naasnya, di sana ada seorang ART yang sedang bersih-bersih. Mereka jadi tak bisa menyelinap masuk. Lalu tiba-tiba mereka melihat Jae akan pergi. Dongsu menyuruh Bom-jae mengikuti Jae, sementara Dongsu akan menunggu ART itu pergi. Namun sampai tengah malam, ART itu belum pergi juga. Sementara Bom-jae yang sedari siang mengikuti Jae kini menelepon Dongsu, berkata kalau sebentar lagi Jae akan sampai di rumahnya. Dongsu pun bersembunyi di balik mobilnya. Tak lama Bom-jae sampai di sana juga. Besok pagi mereka harus melaporkan hasil misi ini pada Do-young karena besok Do-young bebas dari penjara. Rekaman di dalam kamera adalah satu-satunya info yang bisa diberikan pada Do-young nanti. Apakah benar ada pengkhianatan yang dilakukan Jae? Tapi kameranya tak bisa mereka ambil dan itu membuat Dongsu menyerah. Dongsu akhirnya berkata, besok aku akan menemui Do-young dan berkata kalau misinya gagal. Bom-jae pun ditinggal sendiri. Tapi tak lama Bom-jae melihat mobil Jae pergi lagi. Ia juga ditelepon temannya memberitahu kalau kemungkinan Jae perlu supir untuk mengantarnya pulang karena nanti dia mungkin mabuk. Bom-jae segera menyusul Dongsu yang sudah dalam perjalanan pulang. Di jalan, dia mengklakson kakaknya itu mencoba memanggil-manggil. Akhirnya Dongsu melihat Bom-jae. Bom-jae langsung memberitahu kalau Jae pergi lagi dan mungkin akan mabuk, jadi perlu supir. Dongsu langsung berpikir dan punya ide brilian. Ternyata dialah yang menjadi supir untuk mengantar Jae yang sedang mabuk berkat bantuan temannya Bom-jae. Dan kini Dongsu pun sedang mengantar Jae pulang kembali ke rumahnya. Sampai di rumahnya, mereka turun dari mobil. Dongsu kemudian berkata, dia izin untuk menggunakan kamar mandi di rumahnya Jae. Untungnya Jae mengizinkannya. Dongsu pun pergi ke kamar mandi. Lalu setelah keadaan dirasa aman, dia keluar lagi dan mulai mengendap-endap mengambil kamera yang bisa ia ambil. Ketika Dongsu akan ke ruangan lain, ia kaget melihat Jae. Dongsu segera berbohong kalau di kamar mandi ia kehabisan tisu. Ia pun segera keluar dari rumah Jae. Di dalam rumah, Jae curiga pada Dongsu dan memeriksa kamar mandi. Tapi ternyata benar, tisunya habis. Ternyata Dongsu lah yang sudah mengambilnya untuk menghilangkan kecurigaan seandainya Jae memeriksa tisunya. Akhirnya Dongsu berhasil mengambil satu kamera yang dipasang di ruang tamu. Ia pun memeriksa isi rekamannya sambil menelpon Bom-jae kalau sisa kamera lainnya harus diambil besok. Beralih di sebuah restoran, si leher bertato, anak buah Do-young, terlihat mengobrol dengan gangster lain. Mereka ternyata membicarakan tentang rencana untuk berkhianat pada Do-young. Lalu esok harinya, Dongsu terlihat akan pergi untuk menemui Do-young. Namun di jalan, ia melihat ada mobil yang mengikutinya. Ia curiga itu adalah gangster yang tak suka pada Do-young dan Dongsu ikut jadi sasaran. Dongsu pun melesat menuju keramaian. Ia keluar dari mobil dan masuk ke pasar ikan. Ia pun berpura-pura membeli ikan sementara para gangster di sana mengawasinya mencoba untuk tidak membuat keributan. Lalu Dongsu langsung beralih kabur ketika ada kesempatan. Dongsu berhasil selamat dari kejaran mereka dan datang ke penjara menggunakan taksi. Ia pun segera menemui Do-young yang besok akan dinyatakan bebas dari penjara. Dongsu pun mengeluarkan laptop dan 2 buah flash disk pada Do-young yang berisi rekaman yang ia ambil. Setelah itu, Dongsu pun langsung pergi lagi membiarkan Do-young melihat rekaman itu sendirian. Sementara itu, Bom-jae terlihat kembali ke rumah Jae untuk mengambil sisa kamera yang masih ada di sana.
Dongsu pun sekarang dalam perjalanan menyusul Bomje datang ke rumahnya Jae. Kembali pada Doyung, ia pun menonton rekaman yang diberikan dan terlihat sebuah video Jae dengan seorang pria ternyata si leher bertato. Ternyata merekalah yang membuat Doyung dipenjara, membuatnya mabuk agar ditangkap polisi. Tak hanya itu, ternyata si leher bertato telah mengirimkan memasukkan orang untuk melenyapkan Doyung. Ketika Doyung mandi, dia diserang oleh beberapa orang suruhan dari si leher bertato. Tapi Doyung mampu mengalahkan mereka semua. Kembali pada Dongsu, dia sudah sampai di rumahnya Jae dan masuk ke dalam karena ia tahu saat ini jadwal Jae masih bekerja di barnya. Ia masuk ke ruangan tempat si pria tua dirawat dan ternyata Bomje sedang bersembunyi di bawah ranjang. Bomje bercerita saat ia mengambil kamera ada ART datang dan ia jadi terperangkap di ruangan itu selama 3 jam. Mereka pun bermaksud keluar, tapi tiba-tiba ia melihat Jae yang baru pulang. Mereka pun kembali bersembunyi di ruangan. Dongsu sedikit mengintip keluar dan sempat mendengar percakapan di telepon kalau Doyung yang ada di penjara mungkin sudah mati, ujarnya. Mereka berdua menunggu hingga dirasa aman untuk keluar. Kemudian perlahan mereka keluar ruangan. Tapi lagi-lagi ada orang datang ke rumah itu, kali ini seorang pria. Mereka pun lagi-lagi masuk ke ruangan. Tapi bersamaan dengan itu, Jae keluar dan kaget melihat pria tersebut ternyata itu Doyung. Baru keluar dari penjara dan ia masih hidup. Jae langsung ketakutan. Tapi tanpa basa-basi, Doyung langsung menodongkan pistol dan menembak Jae. Jae merangkak masuk ke ruangan, membuat Dongsu dan Bomje harus bersembunyi di bawah ranjang. Doyung menembak lagi hingga akhirnya Jae mati di tangannya. Kejadian mengerikan itu disaksikan oleh Dongsu dan Bomje sambil berusaha menahan suara mereka. Perlahan Doyung berjalan mendekati ranjang dan tanpa diduga spraynya disingkap. Mereka pun ketahuan. Sementara itu, malam itu sebuah mobil melintas di jalanan. Di dalamnya si leher bertato mendapat telepon. Dia mendapat kabar kalau Doyung sudah dibereskan. Hal itu membuat si leher bertato senang. Ternyata malam itu si leher bertato mengunjungi rumahnya Jae. Sengaja dia membawa wine untuk merayakan matinya Doyung yang ia kira sudah dibereskan di penjara. Ketika dia masuk ke rumah, dia tertegun ketika melihat Jae tergeletak tak bergerak. Ia juga kaget melihat ada 2 orang asing di dalam rumah itu, Dongsu dan Bomje. Ia pun bertanya, siapa kalian? Belum sempat dijawab, muncullah Doyung. Ternyata ketika perkelahian di penjara terjadi, satu dari mereka ditelepon. Doyung pun mengancamnya agar mengatakan kalau Doyung sudah dibunuh. Si leher bertato kini memohon-mohon agar jangan dibunuh. Ia berkilah kalau semua ini salah Jae. Ternyata penyebab waktu itu Doyung dipenjara karena Jae dengan sengaja memasukkan obat ke minuman Doyung, membuat Doyung hilang kesadaran saat menyetir. Jebakan Jae ini berhasil dan Doyung pun masuk penjara. Ketika Doyung akan menekan pelatuk pistolnya, Dongsu berkata, "Jangan membunuhnya atau kau akan menghadapi masalah yang lebih rumit. Kau akan dihukum atas pembunuhan 2 orang dan bisa dihukum seumur hidup bahkan hukuman mati." Tapi Doyung tak bergeming. Sebuah tembakan terdengar keras dan dahi si leher bertato langsung berlubang. Doyung langsung mengarahkan pistolnya pada Dongsu. Dengan ketakutan Dongsu berkata, "Aku berjanji tak akan buka mulut tentang apa yang terjadi di sini. Aku pengacara dan kau klienku, sudah tugasku untuk merahasiakan semuanya." "Kalau begitu dia saja," ucap Doyung memindahkan arah pistolnya pada Bomje. Dongsu langsung memohon agar jangan menyakiti adiknya itu. Dia tiba-tiba berkata, "Aku akan menjadi kaki tanganmu. Kami akan membereskan semua kekacauan di rumah ini dan kau akan membuat alibi agar pembunuhan yang kau lakukan ini tak tercium polisi." Doyung berpikir sejenak dan akhirnya setuju dengan saran Dongsu. Dengan berat hati, kini Dongsu dan Bomje pun mulai membungkus mayat Jae dan si leher bertato. Mereka juga membersihkan darah yang berceceran di lantai. Sementara Doyung, dia pergi ke keramaian dan bertemu dengan orang-orang untuk membuat alibi kalau malam ini Doyung bertemu banyak orang sehingga tak akan dituduh sedang berada di rumah Jae. Keesokan harinya, Dongsu sudah berada di rumahnya lagi dan bangun dari tidurnya dengan perasaan kacau. Dia merasa apa yang terjadi kemarin seperti mimpi buruk, tapi ia sadar semuanya itu nyata
Dan kini dia dan adiknya bisa dibilang terlibat dalam kasus pembunuhan. Pagi itu Dongsu sengaja mengantar istrinya ke tempat kerjanya dan berkata nanti sore dia juga akan menjemputnya. Istrinya heran kenapa tiba-tiba Dongsu seperhatian itu. Dongsu memang ingin melindungi keluarganya karena kejadian kemarin bisa saja membuat keluarganya jadi terancam juga. Lalu tiba-tiba ketika dia hendak bekerja, dia terpikir sesuatu. Ia pun bergegas pergi ke rumah Bom Jae dan mencari-cari sesuatu di rumah itu. Bom Jae datang dan bertanya pada Dongsu, apa yang kau cari? Ternyata Dongsu mencari rekaman yang kemarin mereka ambil. Isinya adalah kejadian tadi malam, di mana Doyung menembak Jae dan si leher bertato. Dongsu bermaksud melaporkan semuanya ke polisi saja. Dia tidak ingin dihantui oleh perasaan bersalah menjadi bagian dari pembunuhan. Terjadi perdebatan dengan Bom Jae dan ia sempat tak setuju dengan kakaknya itu. Tapi akhirnya dia pun mengikuti apa kata kakaknya dan memberikan flash disk berisi rekaman kejadian tadi malam. Dongsu segera mendatangi kantor polisi untuk melaporkan semuanya. Sesampainya di parkiran, ia diam sejenak dan merenung. Tapi tiba-tiba sebuah panggilan masuk di HP-nya. Ternyata dari Doyung. Ia pun tak jadi melapor dan bergegas pergi ke tempat Doyung berada. Di sebuah jalan kecil, Dongsu pun melihat Doyung. Mereka pun mengobrol di dalam mobil. Entah dari mana, Doyung ternyata tahu kalau Dongsu tadi pagi ke kantor polisi. Dongsu pun mencari alasan kalau pekerjaannya sebagai pengacara memang terkadang harus ke kantor polisi untuk mencari klien. Lalu Doyung tiba-tiba memberikan sebuah HP pada Dongsu. Ia berkata, mulai sekarang kita akan terus berhubungan dan kau akan mengangkat telepon dariku lewat HP ini. Doyung menyebut nama Mini, keponakannya Dongsu, yang membuat Dongsu tak berkutik. Ia takut Mini akan diapa-apakan oleh Doyung jika ia tak menurut. Setelah dari sana, Doyung datang ke salah satu kantornya yang ternyata sedang diduduki oleh temannya si leher bertato, sebut saja si jas putih. Ia juga melihat papan namanya sudah diganti oleh nama si leher bertato yang membuat Doyung marah. Si jas putih itu meminta maaf dan berpura-pura menyalahkan anak buahnya. Tapi Doyung dengan tenang berkata pada salah satu anak buah si jas putih, kau akan menjadi tangan kananku menggantikan si leher bertato. Si jas putih tak terima karena anak buahnya itu pangkatnya masih rendahan. Doyung dengan tenangnya berkata, kalau begitu berkelahilah kalian. Siapa yang kuat, dia yang akan jadi tangan kananku. Mereka pun berkelahi, tapi hanya dengan satu pukulan telak, si jas putih langsung tersungkur kalah. Sore menjelang malam, Dongsu datang ke sekolah Mini untuk menjemputnya pulang. Tapi dia tak menemukan Mini di tempat biasa. Dia bertanya pada supir yang biasa menjemput anak sekolah. Supir itu berkata barusan Mini dijemput oleh pamannya. Dongsu melihat Mini dibawa seorang pria. Ia langsung takut itu adalah Doyung yang ingin mencelakakan Mini. Ia bergegas mengejar mereka. Tapi ternyata pria itu bukan Doyung. Pria itu ternyata orang tua dari anak yang sekelas dengan Mini dan hanya bermaksud mengajaknya pulang bersama. Ketakutan berlebihan yang dialami Dongsu membuat Dongsu mudah panik. Sambil mengobrol, pria itu mengenalkan dirinya. Dia tinggal di apartemen yang sama dengan Dongsu dan profesinya sebagai detektif. Pria ini tadi pagi sempat melihat Dongsu datang ke kantor polisi, tapi mendadak Dongsu pergi lagi. Ia bertanya, apa yang Dongsu lakukan di kantor polisi? Dongsu hampir saja menceritakan kalau dirinya sedang diancam oleh seorang gangster bernama Doyung. Tapi dia tak jadi menceritakannya karena ia sadar hal itu akan berbahaya bagi dirinya dan juga keluarganya. Akhirnya malam itu mereka semua pulang bersama. Dongsu dan pria itu pun berpisah di lift karena tinggal di lantai yang berbeda. Lalu tiba-tiba Mini mengeluarkan sebuah boneka dan bercerita, tadi ada seorang paman berambut panjang memberikan ini padaku. Ketakutan Dongsu kini muncul lagi dan kali ini dia yakin Doyunglah yang memberikan boneka itu pada Mini. Beralih pada Doyung, dia kini mengadakan pertemuan dengan seluruh anak buahnya di sebuah markas. Kaki tangan Doyung yang baru memberikan sebuah informasi pada mereka. Terlihat video si leher bertato dan Jae yang sedang berkhianat merencanakan untuk membunuh Doyung. Doyung pun kemudian menghampiri si kemeja putih yang tampak ketakutan dan menuangkan minuman padanya hingga tumpah, seolah memperlihatkan kalau dialah salah satu pengkhianat yang ada di ruangan tersebut.
Beralih pada Dongsu, esok harinya Dongsu berbicara pada Bomje tentang Mini yang diberi boneka oleh Doyung, seolah menyiratkan kalau Doyung bisa menyakiti Mini kapan saja. Dongsu pun tak bisa tinggal diam. Kini dia akan berencana membuat Doyung tertangkap polisi agar Mini dan keluarganya yang lain lepas dari ancaman Doyung. Dongsu berkata, kita akan membongkar bisnis kasino ilegal milik Doyung. Dongsu akan datang ke tempat kasino Doyung itu karena lokasinya saat ini masih rahasia. Ketika lokasi kasino sudah diketahui, Bomje akan dihubungi, lalu akan melaporkan lokasi kasino tersebut pada polisi. Rencana itu pun mulai dilakukan oleh Dongsu. Sore harinya, Dongsu meminta Doyung datang menemuinya. Ketika mereka berbicara empat mata, Dongsu berkata, aku akan menjadi penasehat hukummu. Tapi aku perlu semua data bisnismu, termasuk yang tidak banyak diketahui orang, yaitu kasino. Awalnya Doyung ragu, tapi karena dia memang perlu seorang penasehat hukum dan selama ini Dongsu telah membantunya, ia pun menyetujuinya. Setelah itu Dongsu menunggu kabar dari Doyung. Sebuah pesan masuk di HP yang diberikan Doyung tempo hari berisi sebuah alamat. Dongsu mengira itulah alamat kasino yang dimaksud. Dongsu pun segera bergegas ke sana. Tapi sesampainya di sana, ia bertemu dengan anak buah Doyung yang menyuruhnya masuk ke dalam sebuah van. Ternyata van itu akan membawa orang-orang di dalamnya ke kasino yang dimaksud. Sementara itu, Bomje ternyata sudah siap dengan alat GPS-nya yang melacak keberadaan kakaknya. Ternyata sebelumnya mereka sudah membeli sebuah GPS yang bisa dipasang agar Bomje bisa memonitor kemana kakaknya pergi. Van itu akhirnya berhenti di pinggir laut. Orang-orang yang ada di dalam van bersama Dongsu ternyata adalah orang yang akan bermain kasino di sana. Mereka pun kini diminta untuk memakai pelampung. Ternyata mereka akan menyeberangi laut dengan menaiki kapal. Dongsu tidak menduga ternyata kasino yang dijalankan Doyung berada di sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Itulah mengapa bisnis kasinonya ini sulit dilacak. Setelah menaiki kapal, mereka sampai di sebuah pulau kecil. Di sana mereka diharuskan menyerahkan ponsel mereka. Kemudian mereka pun berjalan lebih dalam hingga menemukan sebuah camp tempat para gangster mengelola kasino di sana. Kemudian muncullah Doyung dan berkata pada Dongsu, inilah bisnisku. Ia pun mengajak Dongsu ke sebuah tempat di mana kegiatan judi terjadi di sana. Bisnis kasino yang dijalankan Doyung ini hampir tak terdeteksi polisi, karena selain berada di pulau terpencil, semua kegiatan di sana pun diawasi oleh para gangster. Setelah melihat itu semua, Dongsu berkata ia ingin pergi ke toilet. Ia pun bergegas dan melihat antrian toilet umum yang panjang. Ia berjalan mengambil tisu dan pergi ke semak-semak. Seorang gangster melihatnya dengan tatapan curiga. Sementara itu Dongsu berjalan menjauhi camp, kemudian berjongkok di antara rerumputan. Ia membuka ikat pinggangnya yang ternyata sudah terselip alat komunikasi yang terhubung dengan Bomje. Di pinggir laut, Bomje mendengar suara kakaknya itu lewat alat tersebut. Dongsu berkata dia sedang berada di pulau sekitar 40 menit dari dermaga dan ada mercusuar putih terlihat dari pulau. Tiba-tiba si gangster datang menghampiri. Dongsu langsung berpura-pura ia sedang buang air karena antrian toilet tadi panjang. Sementara itu Bomje langsung pergi ke telepon umum dan menghubungi polisi, memberitahu kalau ada sebuah kasino ilegal di sebuah pulau kecil dekat mercusuar putih. Kembali pada Dongsu, ia kini berjalan kembali ke camp dikawal si gangster. Begitu sampai di sana, ternyata sirine berbunyi, pertanda pulau itu akan digerebek polisi. Ternyata rencana Dongsu ini berhasil. Keadaan di sana langsung keos dan para penjudi berhamburan meminta ingin keluar agar tidak tertangkap. Doyung hanya berdiri melihat kekacauan itu. Ia memandang keluar melihat Dongsu yang terlihat mencurigakan, lalu ia terlihat kabur. Dongsu kabur menjauhi camp, berlari menuju pinggir pantai. Sementara itu Bomje sedang berada di sebuah kapal bermaksud untuk menjemput kakaknya. Dongsu menghubungi adiknya lagi menentukan titik temu agar Dongsu bisa segera pergi dari pulau tersebut. Tak lama Dongsu sampai di sisi pulau. Terlihat sebuah kapal di mana Bomje sedang berdiri di sana. Tapi kapal itu tak bisa merapat ke pulau karena bibir pantainya dipenuhi bebatuan. Bomje pun berteriak bahwa kakaknya itu harus melompat dan berenang menuju kapal. Dengan rasa takut yang menyelimutinya, Dongsu berusaha mengumpulkan kekuatan, kemudian ia melompat ke dalam air. Ia pun mulai berenang menuju kapal.
Hingga akhirnya Dongsu berhasil mencapai kapal dan Bom Jae menarik kakaknya itu naik ke atas kapal. Rasa lega terpancar dari wajah keduanya. Kini pulau itu tak lama lagi akan digerebek polisi dan Do-young akan ditangkap karena terbukti mengelola kasino ilegal di sana. Esok paginya Dongsu bangun dan malam tadi ia tidur nyenyak karena rencananya berhasil. Ia pun duduk di kursi dan menonton TV. Kebetulan berita pagi itu tentang judi online yang makin marak terjadi di luar negeri. Lalu tiba-tiba sebuah suara ponsel terdengar. Itu bukan suara ponsel Dongsu karena nada deringnya terdengar asing. Lalu seketika ia sadar, ponsel yang berdering adalah ponsel yang diberikan Do-young untuknya. Ia mengambil ponsel itu dan nama Do-young tertera di layar. Sebuah fakta menampar Dongsu. Do-young tidak tertangkap. Rencananya gagal. Setelah menerima telepon dari Do-young, Dongsu pergi ke sebuah tempat. Di sana sudah bersiap para anak buah Do-young mengawal Dongsu masuk. Mereka pun bertemu. Do-young langsung bertanya, saat ada razia polisi, kau pergi kemana? Dongsu dengan cepat mencari alasan paling masuk akal. Dia menjawab, aku sengaja kabur agar kita berdua tak tertangkap. Jika kau tertangkap dan aku tidak, aku bisa membantumu sebagai pengacara dan membebaskanmu dari tuduhan. Tapi Do-young berkata, sebenarnya kami telah menyiapkan rencana jika ada razia datang. Kita hancurkan semua mesin slot dan mengubur semua peralatan dan menyuruh orang-orang di sana untuk berpura-pura sedang liburan. Rencana itu berhasil. Ketika polisi ke sana, tak ada sedikit pun tanda-tanda pulau itu pernah dijadikan tempat bermain kasino ilegal. Do-young kemudian mengajak Dongsu ke bagian belakang. Lalu tiba-tiba masuk beberapa orang dalam keadaan ditahan. Salah satunya adalah Bom Jae. Do-young berkata, mereka ini dicurigai menelpon polisi yang menyebabkan razia di pulau itu bisa terjadi. Do-young kemudian menyuruh seorang maju dan tanpa basa-basi tangannya dipotong. Dongsu ngeri melihat kekejaman Do-young yang tanpa ampun ini. Tapi ia lebih ngeri lagi ketika Bom Jae jadi orang kedua yang disuruh maju. Tangannya langsung ditahan di atas meja. Do-young mengayunkan pisaunya tapi Dongsu berlari menahannya. Darah mengucur dari tangan Dongsu yang menahan pisau itu. Dengan kesakitan, Dongsu memohon untuk melepaskan adiknya itu. Dalam kepanikannya, otak jenius Dongsu langsung punya ide. Ia tiba-tiba berkata, kasino ilegal seperti itu hanya bertahan 3-4 hari saja, lalu kau harus berpindah mencari tempat baru. Itu tak efektif dijadikan bisnis. Aku punya ide agar bisnismu bisa maju. Dongsu melanjutkan, kau bisa membuat website judi online. Untungnya Dongsu tadi teringat berita judi online di luar negeri yang bisa meraup untung besar. Kini ide itu pun ditawarkan pada Do-young dengan harapan Do-young akan menerimanya dan melepaskan Bom Jae. Dongsu berkata, jika kau bisa membuka website tersebut, itu akan menjadi website judi online pertama di Korea dan kau akan untung besar. Do-young memikirkan ide Dongsu itu dan merasa masuk akal. Ia pun akhirnya membebaskan Bom Jae dan juga Dongsu. Sementara itu, kita beralih ke sebuah kapal pesiar mewah. Kapal pesiar termewah di Korea itu adalah milik seorang pengusaha konglomerat bernama Pak Kim. Pak Kim ini sedang mengobrol dengan orang-orang dari pemerintahan demi agar bisnisnya semakin lancar. Setelah acara tersebut selesai, Do-young terlihat masuk ke sebuah kantor sambil membawa sebuah pot tanaman sebagai hadiah pada seseorang. Ternyata dia menemui Pak Kim. Do-young sudah lama menjadi anak buah Pak Kim. Tapi tiba-tiba Pak Kim membuang pot pemberian Do-young. Terlihat dia sangat marah. Kasino ilegal yang dirazia polisi ternyata adalah salah satu bisnis Pak Kim dan Do-young diberi tugas untuk mengelolanya. Razia tempo hari jelas membuat Pak Kim marah pada Do-young. Akibat kejadian itu, Do-young pun diberhentikan dari tugasnya sebagai pengelola kasino dan hanya mengelola bar saja yang bisa dibilang turun jabatan. Hal itu membuat Do-young gusar dan ia melampiaskannya dengan latihan memukul baseball. Beralih pada Dongsu dan Bom Jae, mereka terlihat lesu setelah insiden tadi. Mereka juga curiga, sepertinya Do-young tahu kalau sebenarnya razia polisi itu adalah perbuatan mereka, tapi Do-young pura-pura tak tahu. Dari rumah Bom Jae, Dongsu menjemput istrinya di tempat kerjanya. Ketika mereka mengobrol, istrinya mendapat surat panggilan mengenai kasus pelecehan yang ia alami beberapa waktu lalu. Dia dituntut balik karena dituduh mencemarkan nama baik si manajer, pelaku pelecehan itu. Dongsu pun marah.
Istrinya malah dituntut balik seperti itu, padahal jelas-jelas si manajer yang salah. Ia pun mendatangi apartemen si manajer itu dan mengejarnya. Si manajer mencoba kabur. Mereka terlihat saling mendorong pintu hingga akhirnya Dongsu berhasil membuka pintu itu dan langsung menghajar si manajer. Tapi muncullah satpam apartemen. Dongsu pun langsung dibawa ke kantor polisi atas tuduhan pemukulan. Tak hanya itu, si manajer sampai menyewa pengacara dan akan membawa kasus ini ke pengadilan. Namun tiba-tiba istri Dongsu muncul. Dengan marah dia berkata, "Aku juga akan membawa kasus pelecehan yang terjadi padaku ke pengadilan." Setelah keributan tadi, Dongsu dan istrinya mengobrol. Mereka sebenarnya tahu mereka akan sulit menang, apalagi pengacara dari si manajer ternyata dari firma hukum tempat dulu Dongsu bekerja. Hingga pada suatu malam, sehari sebelum sidang, Dongsu terlihat sedang membaca buku, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Ketika dibuka, ternyata Do-young datang ke sana. Dongsu hanya bisa tertegun, tak tahu apa maksud kedatangan Do-young. Do-young pun duduk, kemudian berkata, "Kau pasti sering diinjak-injak oleh firma hukummu yang dulu kan? Dan besok kau akan menghadapi firma itu di pengadilan. Aku bisa membuatmu menang," ujar Do-young yakin. Ternyata tanpa sepengetahuan Dongsu, Do-young telah menyuruh anak buahnya menggores mobil pengacara si manajer yang bernama Hae-jun. Hae-jun pun marah dan mengejar si penggores mobil. Tapi ketika mereka kejar-kejaran, sebuah truk datang dari arah berlawanan membuat Hae-jun kehilangan kendali dan terjadilah tabrakan. Do-young pun memperlihatkan foto Hae-jun yang pingsan dan terluka pada Dongsu. "Jika kau ingin melanjutkan ini, aku punya penawaran padamu," lanjut Do-young. "Buatkan satu website judi online dan kau akan kubayar 300 juta won. Jika kau setuju, maka akan kupastikan besok kau akan menang di pengadilan." Dongsu terlalu syok mendengar semua perkataan Do-young yang tiba-tiba itu. Ia tak percaya kini lawannya sengaja dicelakakan semudah itu. Esok paginya pengadilan pun akan dimulai dan Dongsu belum menjawab tawaran dari Do-young. Namun tiba-tiba ada dua orang pengacara membicarakan Dongsu. Berkata kalau Dongsu pasti akan kalah. Ledekan itu membuat Dongsu kesal, lalu tiba-tiba ia memutuskan hal yang di luar dugaan. Dia menelpon Do-young dan berkata, "Aku terima tawaranmu, tolong buat Hae-jun kalah di persidangan." Lalu persidangan pun dimulai, tapi Hae-jun tak muncul. Akhirnya terpaksa Hae-jun mendadak diganti oleh pengacara lain yang tidak kompeten. Sementara itu, ternyata Hae-jun dibawa ke apartemennya oleh anak buah Do-young dalam keadaan pingsan. Dan paginya, Hae-jun terbangun karena tiba-tiba ia didatangi polisi. Tanpa diduga, polisi menemukan seorang wanita di apartemennya. Hae-jun sendiri terkejut. Ternyata ini adalah cara Do-young agar Hae-jun tak bisa datang ke persidangan. Ia sengaja menyuruh seorang wanita berpura-pura telah dianiaya. Akibat Hae-jun yang tak bisa datang, akhirnya persidangan pun dimenangkan oleh Dongsu. Harga diri Dongsu dan istrinya yang selama ini terinjak-injak akhirnya bisa mempertahankan kehormatannya. Setelah persidangan, malam harinya Dongsu dan Do-young makan malam di pinggir laut. Do-young telah menepati janjinya untuk memenangkan Dongsu di persidangan. Kini giliran Dongsu yang harus tepat janji membuatkan website judi online untuk Do-young. Esok harinya, Dongsu mendatangi Bom-jae dan meminta bantuannya untuk membuat website tersebut. Bom-jae sebenarnya keberatan, karena bukan hanya itu pekerjaan kotor, tapi juga Dongsu masih saja berhubungan dengan Do-young, seorang gangster berbahaya. Tapi Dongsu berkata, hubungannya hanya sampai website itu jadi saja. Jika websitenya sudah selesai, maka Dongsu akan berhenti berhubungan dengan Do-young. Bom-jae pun setuju dan akhirnya ikut kakaknya mencari seorang programmer handal yang bisa diajak bekerja sama. Mereka menemukan satu orang dan ia berjanji bisa membuatkan website tersebut. Beralih pada Hae-jun, ia terlihat sudah berhasil keluar dari kantor polisi setelah tahu kalau wanita yang ditemukan di apartemennya bukanlah ulah dirinya. Ketika ia pulang ke apartemennya, dia didatangi oleh ayahnya. Ternyata ayah Hae-jun adalah pemilik firma hukum tempat dulu Dongsu bekerja bernama Moon Sang-guk. Moon Sang-guk marah atas ulah putranya itu. Tapi Hae-jun berkata ini pasti ulah seseorang yang sengaja menjebaknya agar tak jadi datang ke persidangan. Dari apartemen anaknya, Moon Sang-guk mendatangi seseorang yang ternyata adalah Pak Kim, si pengusaha kapal pesiar.
Mereka sudah lama berpartner, dan Pak Kim selain sebagai pengusaha konglomerat, dia juga ternyata seorang pemimpin gangster. Moon Sang-guk meminta bantuan pada Pak Kim untuk mencari info apakah benar anaknya dijebak. Beberapa hari kemudian, Dong-su pun akhirnya telah rampung membuat perencanaan website untuk bisnis Doyung. Dia menjelaskan secara detail bagaimana sistem kerja website itu dan apa saja yang harus dia lakukan agar tidak terdeteksi polisi. Untuk menyamarkan bisnis website itu, Dong-su akan membuat warnet yang akan beroperasi normal di siang hari agar tidak dicurigai polisi. Beralih pada Moon Sang-guk, hari itu dia didatangi seseorang. Dialah anak buah Doyung dulu, si jas putih. Dia bernama Shin dan datang untuk memberi info kalau Hae-jun dijebak oleh Doyung. Ia punya bukti kalau mobil yang menabrak mobil Hae-jun waktu itu adalah mobil milik anak buahnya Doyung. Kembali pada Dong-su, kini dia dan Mom Jae beserta puluhan gangster lainnya mulai beroperasi membangun website. Setelah itu, malam harinya, Doyung mengajak Dong-su naik ke mobilnya untuk mengobrol. Doyung bercerita, tujuanku membangun bisnis adalah untuk mengalahkan seseorang yang bernama Pak Kim. Dia dendam pada Pak Kim karena telah mencampakannya akibat kegagalannya mengelola kasino di pulau. Lalu Doyung bertanya, apa kau tahu siapa partner Pak Kim? Dia adalah Moon Sang-guk. Aku tahu kau pasti dendam pada Moon Sang-guk karena kau dibuang dari firma hukumnya, ujar Doyung pada Dong-su. Kalau kau berminat, mari kita satukan kekuatan. Aku mengalahkan Pak Kim, kau mengalahkan Moon Sang-guk. Tapi Dong-su menolak tawaran itu dan berkata, setelah website untukmu berhasil, aku akan berhenti. Beberapa hari kemudian, website yang mereka buat pun akhirnya mulai di-online-kan. Mereka semua menunggu dengan cemas apakah di hari pertama online mereka akan dapat banyak pengunjung atau tidak. Lalu tiba-tiba sebuah peringatan muncul di layar monitor. Mereka cemas jangan-jangan ada masalah pada website tersebut. Tapi ternyata peringatan itu muncul karena para pengunjung yang saking membludak masuk ke website itu. Terlihat grafik di monitor, pengunjung yang datang ke website langsung melonjak. Artinya, website itu sukses besar. Beberapa waktu berlalu, hingga pada suatu hari, Dong-su yang hendak berangkat kerja mendapat sebuah foto bagasi mobilnya. Ia pun turun ke basement untuk melihat. Ketika ia membukanya, ada sebuah koper besar, dan ketika dibuka, isinya adalah gepokan uang senilai 300 juta won. Ada juga sebuah kunci mobil. Ia pun memencet tombolnya dan sebuah Mercy mewah putih merespon kunci itu. Dong-su langsung menelpon Doyung dan mengucapkan terima kasih. Padahal perjanjiannya hanya 300 juta won saja. Doyung berkata, mobil itu adalah bonus untukmu. Dong-su hanya bisa terpana, kemudian masuk ke mobil barunya itu. Dia membawanya ke garasi umum dan menyimpannya di sana. Dia masih terlalu syok untuk langsung memakainya. Beralih di sebuah pertemuan pejabat dan pengusaha di sebuah gedung, terlihat Pak Kim mengobrol dengan seorang anggota dewan. Lalu tak lama datanglah Doyung ke sana memakai setelan rapi. Pak Kim kaget kenapa Doyung bisa ada di situ, padahal setahu dia, Doyung kini masih sibuk dengan pekerjaan gangster recehan. Doyung bahkan dikenalkan sebagai pengusaha muda oleh anggota dewan di sana, membuat Pak Kim semakin terkejut. Pak Kim dan Doyung pun berbicara empat mata. Doyung menyerahkan 2 kotak besar berisi uang dan menjatuhkannya di kaki Pak Kim untuk menunjukkan bahwa sekarang dirinya sudah lebih hebat dan tak bisa lagi disuruh-suruh. Setelah itu Doyung pun pergi. Sementara itu Dong-su dan keluarganya sedang merayakan ulang tahun ibunya di rumah Jompo. Mereka terlihat bahagia. Kemudian Dong-su dan Bom Jae mengobrol tentang bagaimana langkah mereka selanjutnya. Dong-su berencana untuk pindah ke Australia mengajak semua keluarganya. Sementara itu, Shin yang kini menjadi bawahan Moon Sang-guk ternyata punya info tentang bisnis Doyung yang membuka warnet. Dia belum tahu kalau sebenarnya warnet itu hanya kamuflase dari bisnis sebenarnya, yaitu website judi online. Ia pun masuk ke gedung dan melihat-lihat. Ia bahkan bertemu Dong-su di lift. Namun ia ditahan oleh anak buah Doyung. Begitu ia masuk ke lantai atas, membuatnya harus pulang lagi. Tak lama setelah itu, Doyung mendapat kabar kalau warnetnya akan diinspeksi polisi. Pastilah ini ulah Shin yang tadi datang ke sana. Para anak buah Doyung segera bergerak membersihkan barang bukti.
Mulai dari menghalau mobil polisi di parkiran, lalu menghancurkan dokumen yang dianggap akan dicurigai, memasukkan uang ke dalam tempat tersembunyi, dan lain-lain. Puncaknya adalah mengamankan server dengan menghapus semua data agar tidak bisa diakses oleh polisi. Tepat setelah server aman, para polisi pun datang ke ruangan Doyung. Dengan tenang, Doyung mempersilahkan para polisi memeriksa gedung itu. Tapi para polisi tak bisa menemukan apapun, dan melihat kalau warnet yang Doyung kelola hanyalah sebuah warnet biasa pada umumnya. Akibat kegagalan polisi itu, Shin pun kini dihajar oleh Pak Kim. Dia terlihat babak belur dan Pak Kim sudah tak percaya lagi padanya. Lalu ketika ia keluar, nasib sialnya masih berlanjut karena ia bertemu dengan anak buah Doyung. Doyung pun sudah tahu kalau yang melapor polisi adalah Shin dan kini dia disiksa oleh Doyung akibat perbuatannya itu. Shin memohon-mohon agar melepaskannya dan ia ingin kembali bekerja menjadi bawahan Doyung. Shin kemudian berkata kalau Pak Kim dan Moon Sang-guk sedang mengincar Dong-su dan juga keluarganya. Doyung menghentikan siksaan Shin dan berpikir sejenak. Doyung pun akhirnya memerintahkan anak buahnya mengikuti Dong-su untuk mengawalnya. Sementara itu, Dong-su terlihat sedang merencanakan kepindahannya ke Australia. Ketika ia naik ke mobil, ia sadar kalau dirinya sedang diikuti. Ia pun panik dan kabur dari kejaran mobil tersebut. Di jalanan sepi, Dong-su turun dari mobil dan bersembunyi untuk melihat siapa yang mengikutinya. Lalu ia pun memberanikan diri menghadangnya. Ternyata dia adalah tangan kanannya Doyung. Dia berkata dia justru ingin melindungi Dong-su atas perintah Doyung karena pihak Moon Sang-guk dan Pak Kim sedang mengincar Dong-su. Dong-su pun berpikir sejenak. Lalu ia sadar mungkin bukan dirinya yang jadi incaran, tapi keluarganya. Sementara itu, di sebuah rumah jompo, beberapa orang berpakaian hitam membawa jirigen bensin. Mereka menyiramkan bensin itu di seluruh tembok dan membakarnya. Dong-su segera sadar kalau mungkin ibunya yang jadi incaran. Ketika dia sampai di lokasi rumah jompo, gedung sudah terbakar dan para penghuni rumah jompo sedang dievakuasi. Dong-su menemukan ibunya yang sedang dibawa ke ambulans. Ia pun segera naik ke ambulans itu menemani ibunya. Di dalam ambulans, ibunya siuman dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia mengenali Dong-su sebagai anaknya lagi. Ibunya mendoakan Dong-su agar menjadi orang yang tenang dalam hidupnya. Pesan ibunya itu membuat Dong-su menangis. Lalu tiba-tiba ibunya menjadi semakin lemah dan akhirnya terkulai tak bergerak. Ibu Dong-su meninggal. Bom Jae segera menyusul ke ruang jenazah di rumah sakit dan melihat ibunya sudah terbujur kaku. Ia menangis histeris. Pemakaman ibu Dong-su pun dilakukan. Teman Dong-su tiba-tiba memberitahu sesuatu, membuat Dong-su keluar ruangan. Ia terkejut ketika satu ruangan penuh dengan karangan bunga. Ternyata yang mengirimnya adalah Doyung. Lalu tak lama muncullah Doyung beserta puluhan anak buahnya. Dia ikut berbelasungkawa dan memberikan penghormatan terakhir. Di sini terlihat hubungan rekanan Dong-su dan Doyung sudah lebih dari rekan kerja, sudah seperti sahabat. Lalu pada suatu pagi, terlihat Moon Sang-guk yang sedang lari pagi. Tiba-tiba muncullah Dong-su yang terlihat menahan amarahnya pasca kematian ibunya. Dengan emosi yang membara, dia langsung mencekik Moon Sang-guk karena ulah dialah ibu Dong-su meninggal. Tapi suara orang di jalan menyadarkan diri Dong-su yang dikuasai kemarahan, lalu ia melepaskan cekikannya itu. Dia pun duduk di bangku untuk menenangkan pikirannya. Tak lama datanglah Doyung. Dong-su berkata, "Kau pernah menawariku untuk menghadapi Moon Sang-guk, sementara kau menghadapi Pak Kim. Sekarang aku terima tawaranmu itu." Dong-su yang kini diliputi oleh perasaan balas dendam, sekarang bertekad untuk membalas kematian ibunya itu. Kemudian pada suatu hari ketika Dong-su sedang berziarah ke rumah duka ibunya, dia kembali teringat ketika ibunya masih hidup. Saat itu Dong-su masih menjadi pengacara keliling setelah dipecat dari firma hukum milik Moon Sang-guk. Saat itu ibu Dong-su masih terkena Alzheimer dan tak mengenal siapa Dong-su. Namun ibunya tiba-tiba berkata, "Sepertinya kau sedang dalam kesulitan. Dulu aku punya anak bernama Dong-su dan dia sering aku tinggalkan karena sibuk bekerja. Aku merasa bersalah. Tapi kini dia sudah menjadi pengacara dan aku bangga padanya." Dong-su mendengarkan cerita ibunya itu sambil berlinang air mata. Kembali ke masa sekarang, Dong-su mendapat telepon dari Doyung menyuruhnya datang.
Di sana Doyung menangkap seorang pria bernama Jo. Ternyata Doyung sudah menyelidiki siapa yang membakar rumah jompo ibunya Dongsu dan Jo adalah pemimpinnya. Tak lama muncullah Dongsu ke sana dengan wajah yang penuh amarah. Tanpa basa-basi, Dongsu langsung memukuli Jo dengan membabi buta. Semua amarahnya ia lampiaskan pada pelaku pembakaran yang menyebabkan ibunya meninggal itu. Malam harinya, Dongsu dan Doyung mengobrol tentang rencana mereka menghadapi Moon Sang-guk dan Pak Kim. Menurut Doyung, mereka bagaikan pasangan lengkap. Yang satu ahli hukum, yang satu pengusaha kaya, sekaligus pemimpin gangster. Menurut Doyung, salah satu cara agar bisa mengalahkan mereka adalah dengan memisahkan mereka berdua dan membuat mereka terpojok. Beralih di sebuah bibir pantai, para polisi menemukan sebuah jasad wanita yang dibuang ke laut. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah jasad Jae yang dulu Doyung bunuh dan ternyata dibuang ke laut oleh Dongsu dan Bomje. Polisi pun segera menyelidiki siapa pelaku di balik kejahatan ini. Beralih kembali pada Dongsu, ia kini mendatangi Bomje dan berkata kalau dia akan membalas dendam kematian ibunya dulu, baru mereka akan pindah ke Australia. Bomje semakin tak setuju karena kakaknya itu kini semakin lama semakin jauh masuk ke dalam dunia hitam bersama dengan Doyung. Dari sana Dongsu pun menemui Doyung dan memulai rencana mereka untuk mengalahkan Moon Sang-guk dan Pak Kim. Sasaran pertama mereka adalah Pak Kim. Di tengah malam, perusahaan kapal feri Pak Kim tiba-tiba diserang oleh para anak buah Doyung. Mereka kemudian membawa 2 truk. Truk itu pun mereka parkirkan di depan gedung dan muatannya mereka buang di sana. Gedung itu ternyata adalah gedung firma hukum milik Moon Sang-guk dan barang yang berserakan ternyata adalah selundupan ilegal. Para polisi dan wartawan langsung ramai berada di sana. Jelas kejadian ini ingin menunjukkan kalau Pak Kim punya bisnis ilegal di perusahaan ferinya dan dicap buruk oleh masyarakat. Tak lama kemudian, muncullah Pak Kim dari mobilnya dan langsung memberikan keterangan pers. Dia berkata truk-truk itu memang milik perusahaannya, tapi barang ilegal itu bukan miliknya. Ada pihak yang sengaja memfitnahnya agar perusahaannya terlihat buruk dan dia akan menyelesaikan masalah ini. Dari sana, Pak Kim datang ke kantor polisi untuk menemui kepala polisi di sana. Seorang polisi berkata kalau kepala polisi sedang keluar. Namun ternyata tanpa diduga sebuah panggilan masuk ke HP polisi itu dari kepala polisi. Kepala polisi berkata saat ini Pak Kim harus ditahan karena kasus truk dan barang ilegal lainnya. Ternyata dia sedang duduk bersama seorang anggota dewan dan Doyung. Doyung rupanya sudah menyuap mereka berdua agar menahan Pak Kim. Di sisi lain, Dongsu kini terlihat mendatangi kantor polisi juga membawa beberapa gangster. Ia berkata, mereka menyerahkan diri sebagai pelaku pembakaran rumah jompo beberapa waktu lalu. Para polisi di sana jelas terkejut dengan penyerahan diri yang secara tiba-tiba ini. Setelah itu, Dongsu mendatangi Pak Kim yang ditahan di ruang interogasi. Dongsu berkata, "Aku adalah pengacara dari klienku, yaitu pelaku pembakaran rumah jompo. Dan menurut pernyataan klienku, Anda adalah orang yang menyuruh mereka untuk melakukan pembakaran tersebut." Pak Kim mengelak dan berkata, "Aku tak kenal dengan para gangster itu." Lalu dengan tenang Dongsu berkata, "Pak Kim, aku belum mengenalkan klienku. Dari mana Anda tahu kalau mereka adalah gangster?" Pak Kim terjebak dengan omongannya sendiri. Sementara itu di ruang Moon Sang-guk, dia mendapat sebuah foto ketika dia menyuruh anak buahnya untuk membakar rumah jompo. Hal ini jelas membuat Moon Sang-guk juga dalam posisi terancam karena dia juga adalah bagian dari rencana pembakaran rumah jompo itu. Sementara itu, di tengah malam, sebuah truk terlihat memasuki area perusahaan feri milik Pak Kim. Namun diam-diam tangan kanan Doyung mengikutinya dan memfoto beberapa aktivitas yang terjadi di sana. Terlihat seorang dari mereka adalah asisten pribadinya Pak Kim. Foto itu pun diberikan pada Doyung dan Dongsu. Dari foto tersebut, mereka pun bermaksud melancarkan rencana selanjutnya untuk mengalahkan Moon Sang-guk dan Pak Kim. Beralih pada Moon Sang-guk, dia kini menelpon Pak Kim dan berkata, "Sebaiknya kau masuk rumah sakit dulu. Nanti aku akan membebaskanmu karena aku punya kenalan jaksa agung. Dan juga aku sudah dapat info bahwa kematian Jae yang ditemukan di laut adalah perbuatan Doyung dan Dongsu. Kita akan serang balik mereka," ujar Moon Sang-guk.
Pak Kim pun menerima usulan Moon Sang-guk itu. Maka dengan dalih sakit, penahanan Pak Kim pun ditangguhkan. Mengetahui hal itu, Dong-su merasa kalah langkah. Dia tahu sakitnya Pak Kim pastilah hanya strategi mengulur waktu, sementara dia sudah tak sabar ingin mengalahkannya dan juga mengalahkan Moon Sang-guk. Ia pun mendatangi Bom Jae untuk menenangkan diri. Namun di sana, Bom Jae juga terlihat semakin hari semakin tak nyaman. Bom Jae melihat kakaknya itu semakin larut dalam balas dendam yang berbahaya dan rela melakukan apa saja demi melampiaskan dendamnya. Tapi Dong-su tetap pada pendiriannya. Dendam kematian ibunya harus ia balas. Dari sana, Dong-su pun langsung pergi ke rumah sakit tempat Pak Kim dirawat. Di sana, Dong-su berkata, tujuan Moon Sang-guk memasukkan Anda ke rumah sakit mungkin untuk membebaskan Anda dari penjara, tapi dia tak akan membiarkanmu hidup. Dong-su memperlihatkan sebuah foto. Terlihat asisten Pak Kim sendiri diam-diam mengambil semua barang di pelabuhan untuk dijual tanpa sepengetahuan Pak Kim. Dan semua itu adalah perintah Moon Sang-guk pada asisten Anda yang telah mengkhianati Anda. Setelah mengabarkan berita itu, Dong-su pun keluar dari kamar. Tapi di lift, asisten Pak Kim baru saja masuk. Asisten itu menemui Pak Kim seolah tak terjadi apa-apa. Tapi begitu ia melihat Pak Kim memegang foto-foto dirinya, dia sadar dia ketahuan berkhianat. Asisten itu tiba-tiba menerjang dan mencekik Pak Kim. Dong-su muncul lagi dari luar dan langsung mencoba menyelamatkan Pak Kim. Kini dia dan asisten itu yang berkelahi. Dong-su mencoba melawannya, tapi asisten itu kembali mencekik dirinya. Tiba-tiba dari belakang Do-yung datang menghajar kepala si asisten. Dong-su pun akhirnya selamat. Beberapa waktu kemudian, terlihat Moon Sang-guk baru keluar dari kantornya untuk naik mobil. Ketika di dalam mobil, dari bagasi terdengar suara. Ketika bagasi dibuka, ia terkejut. Asisten Pak Kim terikat di situ. Jelas menunjukkan kalau pengkhianatan ini dalangnya adalah Moon Sang-guk. Esok harinya, Pak Kim mengadakan konferensi pers dan menyebarkan isi percakapan Moon Sang-guk dengan anak buahnya ketika ia menyuruh mereka untuk membakar rumah Jompo. Maka dengan begini, rencana Do-yung dan Dong-su pun berhasil. Moon Sang-guk dan Pak Kim yang selama ini tak bisa dikalahkan, kini saling menyerang satu sama lain. Kini Dong-su terlihat berbeda. Mobil Mercy-nya yang dulu ia parkir di garasi, kini ia pakai dengan percaya diri. Ia merasa lebih berani, bukan Dong-su yang dulu. Kemudian di suatu siang, Do-yung terlihat mendatangi penjara. Kini Pak Kim telah ditahan karena Moon Sang-guk gagal membebaskannya dan Do-yung mengunjunginya. Di sana Do-yung berkata, "Aku akan membeli perusahaan kapal ferimu." Pak Kim balas berkata, "Aku tahu kau selama ini dibantu Dong-su hingga bisa sampai di titik ini. Tapi aku peringatkan kau sesuatu. Dong-su itu berbahaya. Dia bisa saja menjatuhkanmu suatu saat nanti." Sementara itu, Dong-su mendatangi warnet Do-yung. Ketika ia akan masuk ke dalam, pintunya terkunci. Dan ketika kuncinya dibuka, ternyata di dalamnya sudah banyak orang bermain, padahal biasanya permainan ilegal itu baru dibuka malam hari. Anak buah Do-yung menjelaskan, Do-yung memerintahkan kami untuk memulai permainan dari siang untuk melipat gandakan keuntungan. Di situ Dong-su merasa kesal karena bisa saja polisi tahu jika ada yang bermain judi di siang hari. Ia pun segera mendatangi Do-yung dan memprotes keputusannya. Dengan tenang, Do-yung berkata, "Baiklah, mari kita kembalikan jadwal seperti semula." Tapi dalam hatinya, Do-yung merasa tak suka. Kini Dong-su mulai mengatur-ngatur dirinya. Sementara itu, terlihat Moon Sang-guk sedang menemui seseorang, yaitu seorang jaksa agung. Tampaknya Moon Sang-guk sedang melakukan serangan balik, menggunakan kasus kematian Jae untuk menyerang Dong-su dan Do-yung. Karena tak lama setelah itu, pihak kepolisian langsung mendatangi rumah Do-yung yang dulunya ditempati Jae. 2 orang detektif dikirim ke sana, salah satunya bernama Detektif Ma yang dulu sudah kenal dengan Dong-su. Mereka langsung menanyakan apakah Do-yung ada kaitannya dengan kematian Jae. Tapi Do-yung tampak tenang, dan tiba-tiba dari pintu muncullah Dong-su. Dong-su berkata, "Aku adalah pengacaranya Do-yung, dan semua tuduhan itu tak benar." Saat ini polisi memang belum menemukan bukti dan Do-yung masih sebatas ditanyai saja. Setelah itu kedua detektif itu pun pergi dari sana. Namun di dalam, setelah para detektif pergi, Dong-su tampak cemas.
Pihak kepolisian sudah menandai mereka atas kematian Jae. Tinggal menunggu bukti, mereka pasti tertangkap. Tak hanya itu, jasad si leher bertato pun kini dicemaskan oleh Dongsu karena ternyata jasadnya Doyung sembunyikan di kolam sekitar rumah. Jika polisi punya surat penggeledahan, maka tamat sudah riwayat mereka. Esok harinya ketika Dongsu datang ke kantor, Bom Jae datang menemuinya dan berkata kalau kemarin ada seorang detektif menanyaiku tentang kematian Jae. Dongsu pun bercerita hal yang sama. Bom Jae kini ketakutan bagaimana kalau kita ketahuan terlibat dalam kasus tersebut. Dongsu pun segera menemui Doyung di ruangannya. Ia meminta untuk segera memindahkan jasad si leher bertato yang ada di kolam rumahnya. Tapi anehnya, Doyung bersikap santai dan hanya berkata, semuanya sudah aku urus. Setelah itu, tak lama Doyung mendapat sebuah pesan di ponselnya dari Moon Sang-guk, memintanya untuk menemuinya. Tanpa waktu lama, Doyung pun segera menemui Moon Sang-guk karena tampaknya ada hal menarik yang ingin dibicarakan. Mereka berdua pun mengobrol di pinggir danau. Moon Sang-guk berkata, tak lama lagi aku akan masuk pemerintahan menjadi menteri. Itu artinya posisiku akan lebih tinggi dari sekarang. Jika kau bekerja sama denganku, kau bisa kebal hukum. Doyung berpikir sejenak, lalu bertanya, apa maumu? Aku ingin kau melenyapkan Dongsu, jawab Moon Sang-guk pasti. Lingkaran permusuhan kini tiba-tiba menjadi lingkaran rekan untuk saling memuluskan jalan. Setelah dari sana, Doyung pun pulang ke rumahnya. Tapi di pagar depan, ia melihat Dongsu. Mereka pun mengobrol di dalam. Dongsu tampak cemas beberapa hari ini karena akibat polisi yang sudah mencium adanya hubungan dirinya dengan kematian Jae dan si leher bertato. Dongsu kemudian mengatakan sesuatu yang di luar dugaan. Ayo kita bunuh Moon Sang-guk, ujarnya. Kita bisa mencari orang untuk membunuhnya lalu menyuruhnya menyerahkan diri. Kita bayar orang itu. Doyung hanya menatap tajam pada Dongsu. Dongsu kini telah berubah dari orang yang lugu menjadi seorang yang tak berperasaan demi untuk menyelamatkan dirinya. Keesokan harinya, pada malam hari, tiba-tiba dua orang muncul dan membekap Dongsu. Sementara itu, Moon Sang-guk juga terlihat menemui anak buah Doyung. Ia disuruh untuk datang ke sebuah tempat. Dongsu yang tadi dibekap kini dibawa masuk ke dalam sebuah kontainer. Ternyata ia dibawa oleh anak buah Doyung. Doyung dengan tenang duduk sambil memegang sebuah pisau. Dongsu heran apa yang sedang terjadi. Lalu Doyung bercerita, kemarin Moon Sang-guk menawariku untuk bekerja sama dan meminta sesuatu dariku, yaitu kematianmu. Doyung langsung ketakutan. Dia tahu Doyung mungkin akan memilih Moon Sang-guk karena Moon Sang-guk bisa membuat Doyung kebal hukum. Tak lama datanglah Moon Sang-guk juga ke situ. Awalnya Moon Sang-guk senang. Tapi Doyung berkata, kau juga duduk. Doyung berkata pada mereka berdua, Moon Sang-guk bisa membuatku kebal hukum, dan Dongsu bisa membuat ide-ide jenius untuk bisnisku. Kalian kan ingin saling membunuh, maka kupersilakan saja pada kalian. Siapa yang hidup, dia yang menjadi rekanku. Mereka berdua ditinggal di dalam kontainer. Kemudian terjadilah pertarungan mereka berdua, pertarungan mempertaruhkan nyawa. Hingga akhirnya Dongsu terlihat menusukkan pisau ke perut Moon Sang-guk. Pintu kontainer terbuka, hanya Dongsu yang keluar. Doyung menyambutnya di luar dan mengajaknya berjabat tangan. Dongsu kini benar-benar jatuh ke dalam dunia hitam. Dengan kematian Moon Sang-guk, kini Doyung langsung membeli perusahaan Pak Kim karena Pak Kim sendiri masih di penjara dan sudah tak bisa mengelolanya. Sampai di sini sebenarnya tujuan Doyung dan Dongsu sudah sama-sama tercapai. Namun sepertinya kini hubungan Doyung dan Dongsu penuh dengan pertumpahan darah. Apalagi setelah Dongsu membunuh Moon Sang-guk dengan tangannya sendiri demi agar bisa tetap hidup. Beberapa hari kemudian, anak dari Moon Sang-guk, yaitu Hae-jun, tiba-tiba mendatangi rumah Dongsu. Istrinya kaget ada orang yang tiba-tiba marah di rumahnya. Dongsu pun mengajak Hae-jun ke belakang apartemen. Di sana Hae-jun bertanya, di mana ayahnya berada, sudah beberapa hari ini menghilang. Hae-jun curiga pasti Dongsu dan Doyung menculik ayahnya itu. Tapi tanpa diduga, Dongsu malah menyerang balik dan mencekik Hae-jun sambil berkata, di sini tak ada CCTV, aku bisa saja membunuhmu. Tanpa Dongsu sadari, istrinya sedari tadi melihat dari kejauhan dan merasa ketakutan, suaminya itu kini telah berubah.
Setelah kematian Mun Sang-guk, Dong-su kini membuka firma hukumnya sendiri dan terbilang sukses. Lalu pada suatu malam, Do-yung dan Dong-su mengobrol di rumah Do-yung. Dong-su bertanya, siapa sebenarnya orang tua yang dirawat di rumah ini? Do-yung mulai bercerita, pria tua itu adalah pemimpin gangster sebelum aku. Aku sendiri yang membuatnya dirawat seperti itu. Sengaja tidak aku berikan obat ketika dia sakit. Aku tak suka cara dia memimpin geng karena hanya menjilat pengusaha kaya. Jadi ketika orang tua itu dirawat, aku yang menggantikannya. Dari cerita ini, Dong-su menyadari sesuatu, kalau Do-yung bisa dengan mudah menghabisi siapa saja yang tak sejalan dengannya, dan Dong-su sudah merasa hubungannya dengan Do-yung sendiri sudah tidak sejalan. Ia pun kini menelpon seseorang dan memintanya untuk bertemu. Di sebuah restoran kosong, Dong-su bertemu dengan seorang pria. Ternyata dia adalah Jo, pria yang membakar rumah jompo ibunya yang membuat ibunya meninggal. Tapi kali ini Dong-su bukan ingin membalas dendam, tapi justru mengajukan penawaran tak terduga. Dia menawarkan kerjasama untuk sama-sama menghabisi Do-yung. Sebagai imbalannya, Dong-su akan memberikan bisnis website judi online milik Do-yung jika kerjasama ini bisa terlaksana. Lalu pada suatu malam, diadakan acara peresmian kasino di atas kapal pesiar milik Do-yung. Bisnisnya berjalan sangat sukses. Dong-su pun datang ke sana. Tapi tiba-tiba anak buah Do-yung melarangnya masuk. Ia berkata, ini adalah perintah langsung dari Do-yung. Dong-su langsung merasa hubungannya dengan Do-yung sudah sangat renggang. Bahkan penolakan ini bisa dibilang sudah memutus hubungan mereka. Sementara itu di rumah Bom Jae, dia tiba-tiba dikejutkan oleh suara sirine. Ternyata sudah banyak polisi datang. Bom Jae heran kenapa ada banyak polisi mendatanginya. Detektif Ma yang ikut ke sana berkata kalau ia mendapat laporan dari seorang informan kalau ada jasad yang disembunyikan di rumah Bom Jae. Para polisi pun segera menyisir seluruh area di sana. Lalu di sebuah gudang, polisi akhirnya menemukan sesosok jasad yang dibungkus. Bom Jae sendiri kaget kenapa bisa ada jasad di gudangnya. Ia sendiri tak tahu apa-apa. Dan ketika dibuka, ternyata itu adalah jasad Mun Sang-guk. Bom Jae langsung ditahan dengan tuduhan pembunuhan Mun Sang-guk. Dong-su yang mendapat kabar itu segera meluncur ke kantor polisi. Ia melihat sendiri ketika adiknya dibawa oleh banyak polisi. Sebuah panggilan masuk. Dong-su pun mengangkatnya. Ternyata dari Do-yung. Do-yunglah yang menyimpan jasad Mun Sang-guk di gudang Bom Jae, sengaja untuk mulai menghancurkan Dong-su. Setelah menelepon, Dong-su mendatangi Bom Jae yang kini berada di ruang interogasi. Bom Jae langsung bertanya pada Dong-su, apakah kau yang membunuh Mun Sang-guk? Dong-su tak menjawab, tapi dari ekspresi wajahnya, Bom Jae sudah bisa membacanya. Sambil mengeluarkan air mata, Bom Jae berkata, kalau begitu biarkan aku yang mengaku akulah yang membunuhnya. Dong-su langsung melarangnya. Tapi Bom Jae berkata, semua ini berawal dari aku yang memberi info klien bernama Do-yung untukmu. Akulah yang harus bertanggung jawab. Dong-su hanya terdiam mendengarnya sambil memikirkan bagaimana caranya ia membebaskan adiknya itu. Keesokan harinya, tak disangka Dong-su menemui detektif Ma, orang yang menangkap adiknya. Dong-su langsung bercerita apa yang terjadi, bahwa yang menyimpan jasad Mun Sang-guk adalah Do-yung. Ia juga bercerita tentang Do-yung yang menembak Jae-yi dan si leher bertato, kemudian Dong-su dan adiknya disuruh untuk membereskan jasadnya. Dong-su juga mengakui hal yang paling membuat detektif Ma shock. Akulah orang yang membunuh Mun Sang-guk, ujar Dong-su. Aku akan menyerahkan diriku, tapi sebelumnya aku harus menangkap Do-yung dulu, ujar Dong-su. Sementara itu, Do-yung sebenarnya sudah tahu kalau beberapa waktu lalu Dong-su bertemu dengan Jo dan curiga kalau mereka berdua akan menyerangnya. Maka di suatu malam, ia pun menyuruh tangan kanannya untuk segera menyerang markas Jo dan para gangsternya. Mereka pun langsung mendatangi markas Jo itu, tapi mereka tak menemukan siapapun di sana. Sepertinya Jo dan anak buahnya tahu kalau mereka akan diserang dan sudah kabur duluan. Mereka segera masuk ke dalam mobilnya lagi. Tapi tanpa diduga, sebuah mobil jatuh ke atas mobil mereka. Jo pun muncul dari persembunyiannya melihat anak buah Do-yung yang berdarah-darah. Ternyata ini adalah bagian dari ide Dong-su dan Jo untuk memisahkan Do-yung dengan para anak buahnya. Dengan cara ini, kini Do-yung pun sendirian, tak ada yang membantu. Di rumahnya, Do-yung sedari tadi mencoba menelepon anak buahnya, tapi tak ada yang mengangkat.
Dia langsung waspada, pasti terjadi sesuatu. Ia pun masuk ke dalam ruangan. Lalu tiba-tiba beberapa pria terlihat mengendap-endap di dalam rumah Doyung. Dan terjadilah penyerangan pada Doyung. Kemampuan Doyung jelas di atas mereka, namun Doyung kalah jumlah dan ia semakin kewalahan diserang dari berbagai sisi. Beberapa tusukan berhasil melukai Doyung dan lukanya semakin lama semakin banyak. Sementara itu, di luar datanglah detektif Ma karena dia mendapat info tentang jasad si leher bertato yang masih ada di rumah itu. Dia masuk ke dalam rumah dan menyaksikan kejadian mengerikan ketika Doyung menusuk para pria yang menyerangnya. Detektif Ma langsung menodongkan pistolnya pada Doyung agar perkelahiannya berhenti. Dia menelpon pihak polisi untuk segera membantunya. Tapi tiba-tiba dari belakang seorang pria menusuk detektif Ma. Doyung pun terkejut, ada orang lain masuk ke rumahnya tapi dengan sengaja malah menyerang polisi. Ia pun menyerang balik si pria itu dan bertanya siapa yang menyuruhmu. Ternyata yang menyuruhnya adalah Dongsu. Ternyata Dongsu sengaja mengirim orang-orang untuk menyerang Doyung, lalu juga meminta detektif Ma datang ke sana. Kemudian menyuruh seorang lagi datang untuk membunuh detektif Ma, agar terlihat Doyunglah yang membunuh detektif itu. Doyung pun segera membalut luka-lukanya sementara para polisi mulai berdatangan ke rumahnya. Doyung keluar lewat jalan belakang dan berjalan menyusuri jalanan dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Para polisi pun menyisir daerah itu untuk menemukan Doyung. Sementara itu, beralih pada Bomje, dia didatangi seorang polisi dan diberitahu kalau dia kini boleh bebas karena pelaku sebenarnya yang membunuh Moon Sang-guk adalah kakaknya, Dongsu. Tapi yang lebih mengejutkan adalah dia diberitahu kalau detektif Ma tewas tadi malam. Padahal malam tadi, Bomje sempat mengobrol dengan detektif Ma. Detektif Ma berkata, malam ini aku akan pergi ke rumah Doyung atas permintaan kakakmu karena disinyalir jasad si leher bertato ada di sana. Kini Bomje terlihat keluar dari kantor polisi. Dongsu sudah menunggunya di luar dan segera memeluk adiknya itu. Tapi Bomje tampak tak suka. Ia lalu berkata, apa benar tadi malam kau menyuruh detektif Ma datang ke rumah Doyung? Itu artinya kau sengaja membuat detektif Ma terbunuh, kan? Dongsu tak menjawabnya dan berkata, ini kulakukan demi dirimu agar kau bebas. Jadi aku harus berterima kasih karena seseorang mati karenaku, teriak Bomje dengan emosi. Bomje pun pergi meninggalkan Dongsu. Dongsu pun pulang ke rumahnya. Ia bertanya pada istrinya di mana Mini, anak Bomje yang selama ini dititipkan pada mereka. Istrinya menjawab, tadi Bomje datang ke sini dan membawa Mini pergi dan berkata akan pindah. Istrinya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi sampai Bomje kini menghindarimu? Dan selama ini aku selalu ingin bertanya, bagaimana caranya kau dapat uang sebanyak itu? Dongsu menolak untuk menjawabnya. Istrinya tiba-tiba mengambil tas dan berkata, sebaiknya kita berpisah dulu untuk sementara. Kau sudah tak pernah cerita apa-apa lagi padaku. Dongsu berjalan masuk ke ruang kerjanya mengambil tas besar. Ketika dibuka, isinya adalah gepokan uang. Inilah yang kudapatkan hanya dalam waktu seminggu. Dengan pekerjaanku sekarang, hidup kita akan berubah. Aku sudah muak dengan pengacara rendahan yang diinjak-injak orang. Hutang kita di mana-mana dan aku harus pergi ke sana kemari mencari klien. Tapi kini aku bisa mendapatkan segalanya. Kenapa kau dan Bomje tak bisa memahami perasaanku? Teriak Dongsu penuh emosi. Istrinya hanya terdiam sambil menangis, lalu berkata, kau terlalu banyak berubah, lalu pergi meninggalkan Dongsu. Beralih pada Bomje, di rumahnya tiba-tiba Bomje mendengar sebuah suara. Seorang pria tinggi muncul, ternyata itu Doyung, dia masih hidup. Ia membawa pisau lalu mengancam Bomje. Di kantornya, Dongsu menerima telepon dan di layar tertera nama Bomje. Dongsu tersenyum, ia pikir adiknya itu sudah tak marah. Tapi wajahnya langsung berubah ketika ia tahu suara yang ada di telepon bukanlah Bomje, melainkan Doyung. Datanglah ke sini jika kau ingin adikmu selamat, ujar Doyung. Tanpa membuang waktu, Dongsu pun mendatangi lokasi tersebut. Dongsu mengambil sebuah pistol di bagasi mobilnya lalu masuk ke sebuah gedung sekolah terbengkalai. Lalu di sebuah ruangan, Dongsu melihat adiknya terikat dan babak belur. Ketika ia ingin menghampirinya, Doyung menyerang dari balik tembok. Ia menendang Dongsu berkali-kali hingga Dongsu hanya bisa terkapar menahan sakit.
Lepaskan adikku, urusan kita tak ada hubungannya dengan Bom J. Benarkah? Tanya Doyung. Kalau begitu kenapa kau libatkan juga detektif Ma? Dia orang tak bersalah, tapi kau sengaja membunuhnya demi melancarkan rencanamu. Ini semua tak akan terjadi jika kau tak mengkhianatiku, ujar Doyung lagi. Dongsu balik berkata, jika bukan karena aku, hari ini kau masih jadi gangster rendahan. Semua yang kau dapatkan adalah karena diriku. Doyung kemudian berkata, kalau begitu rasakanlah rasa sakit kehilangan orang yang kau sayangi. Ia mengayunkan pisaunya pada Bom J, tapi sebuah tembakan dari Dongsu mengenainya. Ia belum mati, terjadilah pergulatan mereka berdua. Mereka jatuh ke tangga. Dongsu bangkit dan mengambil pistol lalu menembak Doyung berkali-kali. Doyung pun langsung berhenti bergerak. Ia tewas. Dongsu kini segera menghampiri adiknya. Ia mengangkat tubuh adiknya, tapi Bom J langsung batuk darah. Sepertinya Doyung sudah menyiksa Bom J hingga luka di tubuh Bom J sangat parah. Bom J tak mampu lagi bertahan. Akhirnya ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Bom J tewas. Dongsu pun berteriak, lalu hanya bisa memeluknya. Beberapa waktu pun berlalu. Di sebuah persidangan, seorang pengacara sedang membela terdakwa. Ternyata dia Dongsu. Setelah kejadian terbunuhnya adiknya itu, dia kembali menjadi pengacara di firma hukumnya, dan bahkan dia akan menjadi seorang anggota dewan. Dalam konferensi persnya di depan wartawan, dia berkata, kasus tewasnya adiknya itu menjadi alasan dia untuk menjadi anggota dewan agar tak ada lagi korban seperti Bom J. Dari pengadilan, dia mendatangi kantor Doyung yang dulu. Ternyata bisnis website judi online-nya masih berjalan dan sekarang ditangani oleh Joe, sementara Dongsu menjadi CEO-nya dan membawahi para gangster. Dari sana, ia pulang ke rumah. Rumah yang ia tempati ternyata adalah rumah Jae yang juga rumah Doyung dulu. Dongsu kini menjadi pemilik firma hukum, CEO website, dan juga pemimpin dari sebuah geng. Semuanya kini menjadi miliknya. Dalam keheningan malam, Dongsu tiba-tiba melihat sesosok pria. Dialah Doyung. Sosok halusinasi itu seakan nyata bagi Dongsu. Di situ Doyung berkata, jika kau menatap mata monster dan ingin mengalahkannya, waspadalah, karena suatu hari nanti kau akan menjadi monster itu juga. Dan film pun selesai. Nah itulah guys, seluruh alur cerita dari drama Evil Live. Ini ceritanya seru banget sih, dan plot twistnya juga dapet. Yang unik dari pesan dari drama ini menurut admin sih, terkadang hidup itu tidak hanya hitam dan putih. Orang baik bisa berubah menjadi jahat karena punya motif tertentu, terutama motif balas dendam. Namun pembalasan dendam itu harus dibayar mahal dengan nyawa orang lain yang tidak bersalah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari drama ini ya, untuk jangan terjebak dalam pembalasan dendam yang menghancurkan hidup kita. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia dengan channel Reborn Movies ya. Admin sangat berterima kasih atas subscribe kalian dan like kalian di setiap video yang admin upload. Yang belum bergabung, bolehlah bergabung dengan channel Reborn Movies ini. Subscribe dan like video ini supaya jadi bagian dari teman setia Reborn Movies. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye.